Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan satu dalam doa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu yang tak putus-putusnya boleh kami terima Tuhan. Hingga pada saat ini boleh kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meruapi setiap kami Tuhan, memberikan telinga dan hati sebagai seorang murid dan sebagai seorang hamba Bapa. Biarlah kami bisa tunduk Tuhan, berfirmanlah dan buka setiap pengertian bagi kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membagikan tema pada hari ini, yaitu bagaimana bicara tentang pengharapan, ya. Dan saya memberikan tema yaitu live in hope. Bicara pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang baik yang diinginkan terjadi karena sebuah janji, bukan cita-cita. Nah, kenapa kita harus tinggal dalam pengharapan? Saya akan bagikan secara singkat, ya. Ada 4 poin alasan mengapa kita harus tinggal di dalam yang namanya sebuah pengharapan. Kita lihat dalam Ibrani 6 ayat ke-19, dikatakan bahwa pengharapan selalu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi kenapa kita harus tinggal dalam pengharapan? Yang pertama dikatakan bahwa pengharapan itu aman bagi jiwa kita. Ya, pengharapan itu memberikan keamanan bagi jiwa kita. Yang kedua, kenapa alasan kita harus tinggal di dalam pengharapan? Dikatakan bahwa pengharapan itu sesuatu hal yang bukan sia-sia. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya diterjemahkan dalam bahasa Inggris saya ambil, yaitu certainly true, ya dikatakan certainly true, also sure, bahkan unshakable kalau dalam bahasa aslinya ya. Yaitu bahwa yang pengharapan itu sesuatu hal yang pasti, yang bukan sia-sia, bahkan dikatakan tidak gampang tergoncangkan ya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah, Dia Allah yang menjanjikan, Dia Allah yang memberikan pengharapan, adalah Dia yang Maha Tahu ya. Dia yang mengetahui timeline-nya kita, bukan kita Bapak Ibu Saudara ya. Dia bukanlah manusia yang hanya memberikan harapan palsu seperti manusia ya. Makanya ada istilah PHP, pemberi harapan palsu, karena yang berikan adalah orang manusia yang gampang membuat kita kecewa ya. Memberikan kita kekecewaan. Semakin kita banyak berharap, semakin kita mendapatkan kekecewaan dari manusia. Tapi ketika kita mengharapkan itu daripada Tuhan, yang adalah Dia, dikatakan firman Tuhan, Dia adalah Allah yang menjanjikannya setia, bahwa itu aman bagi jiwa kita, dan bahkan dikatakan itu adalah sesuatu hal yang pasti, dan bahkan hal yang tidak dapat tergoncangkan. Poin yang ketiga, mengapa kita harus tinggal di dalam pengharapan? Kita lihat di dalam Roma 5 ayat 5. Ya. Kita lihat dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa kita harus tinggal di dalam pengharapan? Karena dikatakan bahwa karena ada kasih Allah yang dicurahkan di tengah-tengah pengharapan kita. Ketika kita berharap pada Yesus, ada kasih-Nya yang menaungi kita. Ya, ada kasih-Nya yang melingkupi kita. Kasih-Nya yang seperti apa? Kasih-Nya itu bisa berupa sebuah kekuatan Bapak Ibu Saudara. Kasih-Nya dikatakan bisa berupa suatu kemampuan, ya, berupa suatu kesanggupan dalam kita menjalani masalah kita, dalam kita menjalani semua problema kita, kesesakan kita, menjalani hari-hari kita yang penuh dengan ketidakpastian ini. Jadi ada kasih Tuhan, ada kasih Yesus, bahkan dikatakan ada juga Roh Kudus. Kasih-Nya yaitu berupa Roh Kudus yang menghibur kita dengan firman-Nya. Bahkan kasih-Nya yang luar biasa adalah Dia sanggup memberkati, menyediakan berkat bagi kita di tengah-tengah pergumulan yang Bapak Ibu dan saya hadapi. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, poin yang terakhir, kenapa kita perlu tinggal di dalam pengharapan? Yaitu di dalam Roma 8 ayat 24. Dikatakan bahwa
Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Ya. Jadi dikatakan bahwa pengharapan, kenapa kita, poin yang keempat, kenapa kita harus tinggal dalam pengharapan? Karena pengharapan itu bisa menyelamatkan kita. Nah, saya lihat dari kata asli diselamatkan ini yaitu memakai kata sozo, ya, zozo, yang artinya ternyata bukan hanya diselamatkan, tetapi dikatakan ada sebuah penyelamatan, ada sebuah diselamatkan dari sebuah yang namanya kehancuran. Ya, kalau bahasa Inggris juga ada tambahan yang dikatakan to make well and health, ya, untuk dijauhkan daripada destruction, ya. Jadi dikatakan bahwa kenapa pengharapan ini diberikan keselamatan? Karena bukan hanya bicara mengenai keselamatan jiwa kita, juga itu berdampak pada kesehatan kita. Jadi dari pengharapan ini bisa memberikan sebuah ketenangan, bisa memberikan sebuah kesembuhan dalam hal kesehatan juga. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, jika kita mengalami atau jiwa kita dalam keadaan tertekan, kita putus asa, Bapak Ibu Saudara yang melihat ini dalam keadaan putus asa, tidak berpengharapan, iman kita lemah, disitulah seringkali sumber penyakit datang. Tetapi jika kita berpengharapan kepada Tuhan, maka dikatakan apa? Jiwa dan kesehatan kita pun akan ikut dipulihkan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah tinggal dalam pengharapan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, ya. Karena Dia Tuhan yang setia, sekalipun kita tidak pernah setia, ya. Bahwa Dia adalah Allah yang maha segalanya, sanggup memulihkan jiwamu dari segala kesesakan. Oleh karena itu berharaplah, teruslah cari Tuhan, andalkan Dia, karena pada akhirnya, at the end of time, ya, pada hari terakhir, tidak ada satupun yang kita bisa andalkan dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang bisa kita harapkan dalam hidup kita. Apapun yang kita miliki, kedudukan, jabatan, harta, nama baik, barang mewah, apapun itu, tidak akan membuat jiwa kita aman. Tidak akan dapat menyembuhkan kita. Tetapi hanya Dia satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang akan memberikan kelegaan, keamanan, ya, keselamatan bagi tubuh jiwa dan bahkan bagi kesehatan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala untuk menutupi renungan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Bahwa ternyata ketika kami memiliki pengharapan dalam Engkau Tuhan, jiwa kami mendapatkan keamanan, bahkan dikatakan kami diselamatkan, bukan hanya jiwa, bukan hanya kami disembuhkan, bukan hanya jiwa kami, tetapi juga oleh jasmani kami, oleh kesehatan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, untuk itu hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau mau tambahkan iman pengharapan kami akan Engkau Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini Tuhan, di tengah-tengah masalah problema Tuhan yang kami hadapi Tuhan, biar kami tetap teguh berharap hanya kepadamu Tuhan. Kami semakin hari Tuhan bukan semakin jauh, tapi kami semakin hari semakin bergantung Tuhan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya jiwa pribadi Tuhan, sanggup memulihkan, menyembuhkan, memberikan kesegaran bagi jiwa, tubuh, jasmani kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa juga Bapa hamba berdoa bagi mereka, siapapun mereka yang melihat, mendengar Tuhan renungan ini Tuhan. Mereka yang dalam masalah tertekan, sakit penyakit, apapun itu, mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang di rumah mengalami masalah berat, tidak ada jalan keluar, merasa tertekan dan putus asa, letakkan tanganmu di dada, dan mari Engkau pun yang sakit, mengalami sakit penyakit, yang sudah putus asa atas sakit penyakitmu, mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah sukacita, biarlah penghiburan, kesembuhan daripada Tuhan Yesus turun atasmu hari ini di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau hari ini oleh firman-Mu mendapatkan jalan keluar, Engkau disegarkan jiwa batinmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan doa kami, ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus,
Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk Bapak Ibu Saudara yang masih ingin mengadakan konseling atau ingin didoakan, ya bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.